Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Romisha. Saya akan menjelaskan peralatan dan perlengkapan pengolahan dokumen. Pertama-tama, saya akan menjelaskan peralatan pengolahan dokumen. Peralatan pengolahan dokumen adalah berbagai alat baik fisik maupun digital yang digunakan untuk menyusun, menyimpan, mengatur, mencari, dan mengamankan dokumen, baik dalam bentuk cetak fisik maupun elektronik digital. Tujuannya adalah agar dokumen mudah diakses, tertata rapi, dan tidak hilang. Dan selanjutnya ada piling kabinet. Piling kabinet untuk menyimpan arsip yang terdiri atas 1-6 laci, tetapi yang umum digunakan adalah 3 dan 5. Dari barang ini dapat menyimpan ribuan lembaran arsip ukuran kertas A4. Namun perlu diperhatikan di piling kabinet dan harus dimasukkan ke hanging folder yang diberikan wilde sebagai penanda atau pemisahan. Selanjutnya, cara penggunaan piling kabinet. Tentukan laci sebagai tempat penyimpanan. Bukalah piling kabinet dengan kunci. Tariklah kunci dengan hati-hati. Carilah posisi hanging folder tempat arsip dan disimpan. Letakkan atau mengambil arsip yang diinginkan. Tutup kembali laci dengan rapat. Kunci kembali piling kabinet. Selanjutnya ada rotary filing cabinet. Rotary filing cabinet merupakan salah satu jenis tempat penyimpanan arsip yang terbuat dari logam atau besi. Alat ini dapat digerakkan secara memutar, memudahkan ketika menempatkan atau mencari dokumen. Selanjutnya, cara-cara penggunaan rotary filing cabinet. Simpanlah arsip di dalam opener yang sudah diberi kode. Susunlah opener di dalam rotary dengan posisi kode. Susunlah opener secara lateral. Tutuplah lemari rotary dengan baik. Selanjutnya, lemari arsip. Lemari arsip adalah tempat penyimpanan dokumen yang terbuat dari kayu atau besi. Penyimpanan ini banyak adanya pintu, mulai dari pintu engsel dan pintu dorong hingga pintu kaca. Selanjutnya, cara penggunaan lemari arsip. Buka lemari arsip, tempatkan atau cari dokumen pada opener sesuai dengan sistem penyimpanan yang digunakan. Susun opener di lemari arsip secara lateral. Tutup dan kunci pintu lemari arsip jika sudah selesai. Selanjutnya, rak arsip. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu terbuat dari kayu atau besi, digunakan untuk menyimpan apapun. Cara penyimpanan dan penataan dokumen sama seperti lemari arsip, yaitu menggunakan opener atau box arsip. Selanjutnya, clear file. Clear file adalah kontak yang terbuat dari kayu atau besi yang berfungsi sebagai penyimpanan dokumen atau arsip berukuran kecil seperti kartu-kartu penagihan atau jatuh tempo. Fungsi utamanya adalah sebagai pengingat bagi petugas arsip. Selanjutnya, cara penggunaan clear file. Buka penutup clear file, masukkan kartu-kartu ke clear file sesuai dengan sistem yang digunakan. Tutup kembali penutupnya. Selanjutnya, kardek. Kardek adalah tempat penyimpanan dari bahan besi yang terdiri atas laci untuk kartu indeks. Terdapat semacam kantung plastik yang digunakan untuk menata kartu indeks. Yang selanjutnya, laci kartu. Laci kartu adalah tempat penyimpanan dari kayu terdiri atas laci-laci yang disusun secara vertikal. Adapun jumlah laci dengan kebutuhan atau banyaknya kartu yang akan disimpan. Selanjutnya, alat penyimpanan khusus. Alat penyimpanan khusus media yang digunakan menyimpan dokumen non-cetak seperti gambar, video, rekaman, suara, file, surat, dan sebagainya bisa berupa CD atau DVD. Selanjutnya, alat sortir. Alat sortir untuk memisahkan surat atau warkal serta akan diproses, dikirim, dan disimpan. Media digunakan untuk menyortir dokumen, bagi surat, dan serai. Disusun berupa kotak bertingkat terbuat dari besi atau plastik. Selanjutnya, stapler. Stapler adalah alat yang untuk menyatukan lembaran dokumen menjadi satu bundel sehingga tidak tercecer atau tetap. Stapler terdiri atas 3 macam, yaitu stapler kecil yang dapat menyatukan dokumen maksimal 10 lembar, sedangkan sedang dapat menyatukan dengan jumlah 10-20 lembar, dan stapler besar dapat menyatukan lebih dari 20 lembar dokumen. Selanjutnya, cara menggunakan stapler. Satukan dokumen yang akan di stapler dengan rapi. Posisikan stapler pada bagian dokumen yang akan disatukan, misalnya di pinggir atau atas. Tekan stapler dengan hati-hati karena beresiko melukai jari tangan. Jika setelah ditekan stapler tidak berfungsi, periksa ketersediaan stapler di dalamnya. Cara masukkan stapler ke stapler adalah dengan membuka besi tempat stapler secara perlahan. Masukkan stapler dengan posisi
bagian tajam berada di bawah. Selanjutnya perforator. Perforator ada alat untuk melubangi dokumen terbuat dari logam. Terdapat 3 jenis, yaitu kartu perpustakaan, papan nama, dan plastik, serta perforator dengan 5 pelubang untuk melubangi kertas yang disimpan dalam Kneller atau Ordner, serta dengan 5 pelubang digunakan untuk melubangi dokumen sebelum dimasuki ke binder ring. Selanjutnya cara penggunaan perforator. Satukan dokumen yang akan dilubangi lembar paling atas, dilipat sama lembar untuk menentukan titik tengah. Lalu tepi kertas diratakan. Letakkan kertas di papan kertas yang posisi tengah sampai tepi kertas menyentuh batas. Tangkai perforator menggunakan telapak tangan sampai kertas berlubang. Selanjutnya numerator. Numerator adalah alat yang berfungsi pada lembaran dokumen berdasarkan ukuran dan digit. Terdapat 2 jenis, yaitu kecil terdiri 4-6 digit dan besar terdiri lebih dari 6 digit, tetapi cara kerjanya bersifat mekanis. Selanjutnya cara menggunakan numerator. Beri tinta pada bantalan huruf, atur nomor awal, cetak nomor dengan cara menekan tangkai numerator, simpan numerator di tempat tertutup dan kering setelah digunakan. Selanjutnya komputer. Komputer sarana yang digunakan untuk menyimpan dokumen secara digital. Dokumen menggunakan berbagai kelebihan, antara lain tidak memakai tempat kerahasiaan terjaga dan dokumen mudah dicari atau ditentukan ketika dibutuhkan. Selanjutnya scanner. Scanner adalah alat digunakan untuk menyimpan dokumen secara digital berupa arsip yang akan disimpan menggunakan scanner agar dapat terbaca oleh perangkat. Selanjutnya perlengkapan pengolahan dokumen. Saya akan menjelaskan perlengkapan pengolahan dokumen. Itu adalah alat bantu atau kelengkapan penunjang yang digunakan untuk membantu penyimpanan, penataan, pengklasifikasian, dan pemeliharaan dokumen, terutama dokumen fisik berbentuk kertas. Selanjutnya ada map arsip. Map arsip adalah perlengkapan untuk menyimpan dokumen yang sudah dispesifikan seperti dokumen untuk rapat, dokumen bisi laporan, dan lain-lainnya yang dapat disimpan dalam map sekitar 1-50 lembar agar map tetap dapat ditutup. Selanjutnya stop map folio. Stop map folio yang berbentuk menyerupai sampul buku dan terdapat daun penutup di bagian dalamnya yang berfungsi sebagai menopang dokumen agar tidak jatuh, tetapi dapat juga untuk menyimpan arsip yang sudah diinaktif dengan cara mengikat. Selanjutnya cara penggunaan stop map folio. Buka sampul dan daun penutup map. Tempatkan arsip pada bagian map yang ada daun penutupnya. Tutup kembali daun penutup dan sampul map. Jika jumlah arsip banyak yang bersifat inaktif, ikat dengan tali agar arsip tidak mudah lepas. Selanjutnya map snake halter. Map snake halter adalah map yang ada di dalam map ini biasanya bersifat inaktif. Adapun proses penyimpanannya, dokumen harus dilubangi dengan perforator agar dapat dimasukkan ke jepitnya. Selanjutnya cara menggunakan map snake halter. Lubangin arsip menggunakan perforator. Buka penjepit snake halter, masukkan arsip yang sudah dilubangi, rapikan arsip dan tutup kembali penjepitnya. Selanjutnya hanging folder. Hanging folder adalah jenis map yang mempunyai besi penggantung yang berfungsi sebagai besi penggantung untuk dipasang di filing kabinet untuk menuliskan kode atau indeks. Selanjutnya GWD adalah lembaran dengan berbagai warna berfungsi sebagai penyimpanan arsip, terdiri atas 2 bagian, yaitu tab GWD merupakan penanda di bagian pinggir. Yang kedua, badan GWD berfungsi menopang arsip-arsip. Selanjutnya ada cara penggunaan badan GWD. GWD ditempatkan di depan folder. Jika penyimpanan arsip menggunakan filing kabinet atau penyimpanan menggunakan opener dan map scanner, GWD dapat dibuat dengan berbagai ukuran. Jika arsip berupa surat-surat yang menggunakan kertas
ukuran folio atau tempat. Posisi tab GD dapat diatur penempatannya, yaitu GD pertama terletak pada posisi atas sebelah kiri untuk menulis kelompok utama. GD kedua terletak pada posisi atas bagian tengah untuk menulis kelompok sekunder. GD ketiga terletak pada posisi atas sebelah kanan untuk menuliskan kelompok tersier atau yang lebih khusus. Selanjutnya ordner. Ordner adalah sejenis map yang terbuat dari kertas karton dengan berbagai warna. Memiliki desain setebal 5 cm dan terdapat penjepitnya untuk menyimpan 500 lembar karena dibuat dengan kertas tebal atau plastik. Selanjutnya ada cara penggunaan ordner. Lubangnya arsip yang akan disimpan menggunakan file faktor. Buka ordner dan penjepitnya dengan menekan kunci penjepit. Geser kunci penjepit ke sebelah kiri. Tarik kait penjepit sampai terbuka. Masukkan kertas yang sudah dilubangi. Tutup kembali kait dengan menekannya. Geser kunci penjepit ke bagian yang terdapat arsip. Kunci kembali penjepit agar arsip tidak mudah digeser. Selanjutnya, label. Label adalah perlengkapan digunakan untuk memberi identitas pada map atau folder. Biasanya ditempel di bagian tab. Selanjutnya, lembar disposisi. Lembar disposisi merupakan perlengkapan yang digunakan untuk mencatat instruksi dari pimpinan terkait tindak lanjut dari surat atau dokumen. Selanjutnya, buku ekspedisi. Buku ekspedisi adalah untuk mencatat dokumen yang diserahkan kepada pihak lain. Selanjutnya, buku agenda surat masuk dan keluar. Buku agenda surat masuk dan keluar digunakan untuk mencatat dokumen yang masuk dan keluar. Selanjutnya, prosedur penyimpanan dokumen berbasis digital. Yang pertama, pengelolaan atau pemeliharaan dokumen merupakan organisasi kebutuhan yang sangat penting karena berkaitan dengan aktivitas organisasi tersebut. Dokumen merupakan salah satu elemen penting bagi organisasi, perlu dikelola dengan prosedur yang sesuai. Kedua, hilang atau rusaknya dokumen. Ketiga, dokumen sulit ditemukan atau memerlukan waktu yang lama dalam pencariannya. Ketiga, keterbatasan ruang arsip. Keempat, ketergantungan pada arsipasi. Yang keenam, pemborosan kertas dan peralatan arsip. Selanjutnya, pembuatan dokumen digital. Dokumen digital adalah sebuah konsep pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan informasi dalam bentuk cetakan atau gambar. Format dokumen dapat diperoleh melalui dua proses, yaitu memindai dokumen scan dilakukan dengan menggunakan aplikasi di smartphone atau alat pemindah, mengubah format penyimpanan save as, atau menggunakan program aplikasi bantu seperti aplikasi Convert Word to PDF atau Excel to PDF. Beberapa keuntungan menggunakan dokumen digital: penghematan penggunaan ruang dan peralatan yang digunakan untuk menyimpan dokumen atau data fisik, mengefisiensikan biaya atau meminimalkan pengeluaran, menghemat kertas, tinta, material yang biasanya digunakan untuk membuat dokumen fisik, mengurangi resiko kehilangan dan kerusakan, memudahkan dalam pencarian dan pemulihan, memudahkan dalam menyimpan dan membagikan data kepada orang lain. Beberapa kelemahan dari penggunaan dokumen digital: membutuhkan kompetensi atau kemampuan untuk mengaksesnya, membutuhkan jaringan internet, membutuhkan sistem keamanan mutakhir agar terhindar dari pencurian. Selanjutnya, penyimpanan dokumen berbasis digital. Kembangan teknologi memanfaatkan teknologi dokumen imaging guna terciptanya sistem kantor tanpa kertas atau yang dikenal dengan istilah digital fetch. Memanfaatkan dokumen digital dalam media penyimpanan digital seperti hard disk, CD, DVD, drive, dan lain-lain. Dokumen manajemen sistem memungkinkan mengklasifikasikan dan memberi indeks dokumen seperti memberi kemudahan ketika melakukan pencarian dokumen di masa pendatang. Penyimpanan berbasis cloud merupakan salah satu pilihan terbaik yang sudah banyak dilakukan, seperti contohnya file dokumen
tersebut di-code namun tidak bisa memuat dokumen sistem yang strukturnya terintegrasi. Suatu perusahaan atau kantor, sebuah manajemen sistem berbasis cloud computing memiliki ruang penyimpanan berkapasitas besar yang dapat diakses dengan mudah. Perusahaan membutuhkan sebuah software atau aplikasi dokumen manajemen yang khusus untuk perusahaan atau menggunakan sistem folder. Contohnya, kepegawaian, lamaran kerja, data pegawai, seleksi pegawai, cuti, pensiun, keuangan, laporan keuangan, bukti transaksi pajak. Sekian dari terjemahan saya.